Halo guys. Say goodbye. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang sejarah, yaitu sejarah tragedi pembunuhan Utsman. Karena tragedi ini adalah awal mula perpecahan masyarakat muslim pada saat itu. Dan menurut saya ini bisa menjadi bahan diskusi untuk kita semua. Nah, dan juga tragedi ini bisa kita kaji lebih dalam lagi untuk mencari bukti-bukti yang valid. Dan mari kita simak videonya. Anjay. Pada kali ini kita berbicara tentang pendapat-pendapat ulama. Karena setelah saya membaca sejarahnya dari beberapa referensi yang ada, banyak sekali kejanggalan di dalam benak saya bahwa ternyata dalam satu sejarah itu banyak sekali pendapat-pendapat yang karena bangsa. Tinggal rumah motor woi. Oke, pendapat ulama tentu saja berbeda-beda karena kenapa mereka mengambil referensi-referensi dari sahabat-sahabat yang berbeda-beda pula. Kita langsung saja ke materinya. Peristiwa pembunuhan Utsman adalah peristiwa yang sangat kelam dalam sejarah karena kenapa dalam pembunuhan Utsman ini telah memecah belah masyarakat muslim hingga saat ini telah terbagi menjadi 73 golongan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa umat muslim akan terpecah belah menjadi 73 golongan dan yang akan selamat hanyalah satu golongan saja. Yang ingin saya bahas kali ini adalah tentang siapakah pelaku pembunuhan Utsman bin Affan. Tentu saja banyak sekali referensi dari buku A, buku B, buku C dan lain sebagainya. Dan juga saya membaca artikel-artikel yang ada dan juga referensi-referensi yang telah didapatkan dari artikel tersebut. Namun menurut saya tidak ada yang sama persis dalam mengutarakan sejarah tersebut secara spesifik. Karena kenapa? Karena semua kitab-kitab yang ditulis oleh ulama pada saat itu tentu saja berbeda. Ulama akan menuliskan sejarahnya sesuai dengan pandangan dan pendapatnya. Oke, kita langsung saja ke kronologis pembunuhan Utsman bin Affan. Peristiwa pembunuhan ini berawal dari pada saat orang-orang Mesir mengadukan perbuatan Abdullah bin Abi Sarah kepada Utsman bin Affan tentang perlakuan Abdullah bin Abi Sarah terhadap masyarakat Mesir pada saat itu. Kemudian Utsman bin Affan mengirimkan surat kepada Abdullah bin Abi Sarah bahwa untuk menghentikan perbuatannya tersebut dan memberikan ganjaran ketika tidak ingin menerima peringatan tersebut. Namun sikap Abdullah bin Abi Sarah malah sebaliknya. Bahkan Abdullah bin Abi Sarah membunuh orang yang membawa pesan tersebut yang dikirim oleh Utsman bin Affan sebagai Amirul Mukminin pada saat itu. Jadi ini terjadi pada saat Utsman bin Affan mengirimkan surat kepada Abdullah bin Abi Sarah. Namun Abdullah bin Abi Sarah membunuh orang yang membawa pesan tersebut yang dikirimkan oleh Utsman bin Affan. Nah, selanjutnya pada saat itu masyarakat Mesir menuju ke Madinah untuk mengadukan perbuatan Abdullah bin Abi Sarah untuk yang kedua kalinya. Bahkan tragisnya lagi, Talha bin Ubaidillah melontarkan perkataan yang kasar kepada Utsman bin Affan atas ketidakbijaksanaannya dalam menentukan suatu sikap. Karena Utsman bin Affan hanya memberikan surat peringatan kepada Abdullah bin Abi Sarah dan tidak mencopot jabatan tersebut. Hingga akhirnya Aisyah pun turun tangan dan mengirimkan surat pula kepada Utsman bin Affan untuk memberikan peringatan agar mencopot jabatan Abdullah bin Abi Sarah sebagai gubernur Mesir pada saat itu. Dan bahkan Ali bin Abi Thalib langsung bertemu dengan Utsman bin Affan membicarakan hal tersebut untuk menurunkan jabatan
Abdullah bin Abi Sarah untuk memberhentikan dia sebagai gubernur Mesir pada saat itu karena terlalu kelewatan, bahkan telah membunuh masyarakat Mesir. Setelah itu, Muhammad bin Abi Bakar menuju Mesir dalam perjalanan selama 3 hari perjalanan. Namun setelah sampai Mesir, Muhammad bin Abu Bakar dikejutkan oleh pelayan yang berkulit hitam mengendarai unta dengan memecut untanya seolah-olah dia sedang terburu-buru untuk menemui seseorang. Pelayan itu berkata, "Saya adalah pelayan Amirul Mukminin. Saya diperintahkan untuk menemui gubernur Mesir." Salah seorang sahabat Muhammad bin Abu Bakar berkata, "Dialah gubernur Mesir yang ada di hadapanmu itu." Namun pelayan menjawab, "Bukan dia yang kumaksud." Setelah pelayan tersebut dibawa menemui Muhammad bin Abu Bakar bertanya, "Siapa engkau pelayan?" Pelayan itu menjawab, "Saya adalah pelayan Amirul Mukminin, yakni Utsman bin Affan." Setelah beberapa saat diinterogasi, Muhammad bin Abu Bakar memerintahkan untuk memeriksa pelayan tersebut. Akhirnya mereka menemukan surat yang dibawa oleh pelayan tersebut, yang isinya adalah tulisan itu berbunyi, "Jika Muhammad bin Abu Bakar datang kepadamu dan fulan juga fulan, maka bunuhlah mereka dan batalkan isi surat yang ia bawa. Dan tetaplah kamu bertugas pada jabatanmu sekarang hingga datang perintahku. Penjarakan orang-orang yang datang kepadaku yang mengatakan bahwa ia dizolimi olehmu hingga aku perintahkan hal lain untukmu, insyaallah." Wow. Jadi isi surat tersebut untuk membunuh Muhammad bin Abu Bakar yang akan menggantikan Abdullah bin Abi Sarah pada saat itu. Hingga akhirnya isi surat tersebut membuat kemarahan orang-orang yang ada pada saat itu. Bahkan seluruh umat muslim yang tahu isi surat tersebut pastilah membenci Utsman bin Affan. Bahkan dalam riwayat sejarah bahwa pada saat itu orang terpecah menjadi 2 pihak. Ada yang mendukung Utsman bin Affan, adapun yang ingin membunuh Utsman bin Affan pada saat itu. Hingga akhirnya pada tahun 35 Hijriah mereka mengepung rumah Utsman bin Affan yang dipimpin oleh Muhammad bin Abu Bakar sendiri. Para sahabat pada saat itu menugaskan kepada anak-anak mereka untuk menjaga rumah Utsman agar Utsman dan isi rumah Utsman tidak terbunuh sama sekali pada saat itu. Semakin memanasnya peristiwa pada saat itu dan orang-orang menginginkan nyawa Utsman, Muhammad bin Abu Bakar pun masuk ke dalam rumah Utsman melewati jendela rumah Utsman bin Affan dan membawa 2 orang bersamanya. Setelah Muhammad bin Abu Bakar menyodongkan pisau untuk membunuh Utsman bin Affan pun berkata, "Demi Allah, yang kamu lakukan ini ketika ayahmu melihat perlakuanmu padaku, tentu saja sesungguhnya ayahmu tidak akan senang melihat perlakuanmu tersebut kepadaku." Hingga akhirnya Muhammad bin Abu Bakar pun tersadar dan menarik pedangnya yang telah disodongkan kepada Utsman bin Affan. Namun kedua orang yang dibawa oleh Muhammad bin Abu Bakar tersebut masuk dan langsung membunuh Utsman bin Affan. Dalam sejarah ini banyak juga pendapat bahwa Utsman disembelih, adapun Utsman ditusuk dan lain sebagainya. Namun intinya Utsman terbunuh. Oke, inilah kronologi pembunuhan Utsman bin Affan. Namun banyak sekali pendapat-pendapat ulama yang berbeda. Nah, pendapat pertama yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang mengatakan bahwa Utsman bin Affan sebenarnya dalam kematiannya tidak dibunuh oleh Muhammad bin Abu Bakar atau 2 orang yang bersamanya, tetapi Utsman bin Affan dibunuh oleh kelompok Ali bin Abi Thalib. Ada juga pendapat lain, yaitu bahwa Utsman sebenarnya dibunuh oleh orang yang diperintahkan oleh Abdullah bin Saba, yakni orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam
dan ingin membunuh Utsman karena pada saat dia datang ke Madinah, dia tidak mendapat perlakuan baik oleh Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan mengetahui sikap Abdullah bin Sabah bahwa dia hanya ingin berpura-pura masuk Islam untuk menghancurkan agama pada saat itu. Manakah pendapat ulama yang kalian percayai, dan mana juga pendapat yang menurut kalian ini hanyalah cerita-cerita belaka untuk menguatkan kelompok mereka. Namun mari kita berdiskusi di kolom komentar video ini untuk menambah wawasan-wawasan maupun bagi Anda juga bagi saya, karena kita sama-sama menambah wawasan dan referensi masing-masing untuk mencari kebenaran dalam sejarah tersebut. Oke, mungkin segini saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.